Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Alfianita dari kelas 2B Prodi Piahot. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan jasmani dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-247 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kekuasaan itu, dan dia tidak pula memiliki kekuasaan kekayaan. Nabi itu menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian dan telah memberinya kelebihan ilmu dan jasmani. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, nabi mereka itu yang dimaksud yakni adalah Nabi Samuel. Dalam ayat sebelumnya, Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 246 itu dikisahkan bahwa pemuka-pemuka Bani Israel meminta Nabi Samuel itu agar berdoa kepada Allah untuk mengirimkan seseorang pemimpin agar memimpin mereka. Untuk apa? Untuk memerangi para penakluk yang sedang menduduki negeri mereka. Nah, Allah pun mengirimkan seorang raja bernama Talut. Nah, seperti itu kisahnya. Nah, jabatan itu hanya merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka yang dikehendaki. Jabatan itu juga merupakan amanah yang perlu dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kehormatan seperti itu. Karena itu jabatan perlu disyukuri. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya secara profesional, harus baik-baiknya dan penuh tanggung jawab pula seperti itu. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini, yakni yang pertama, dalam ayat ini Allah menghendaki dimajukannya pendidikan intelektual dan jasmani supaya lahir manusia-manusia yang mampu memimpin. Yang kedua, dasar kepemimpinan ialah unggul dari segi ilmu dan jasmani serta dipilih melalui cara-cara yang demokratis. Untuk implementasinya, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan pemberian pengalaman sendiri, di samping perlunya gizi dan istirahat yang cukup. Metodenya ialah seperti latihan. Ayat selanjutnya yakni dari surah Hud ayat ke-52 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Nah, di sini ayat ini merupakan isi dakwah Nabi Hud terhadap kaumnya yang hidup di daerah Hadramaut sekarang, yaitu istighfar dan taubat. Istighfar adalah memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah lalu, seperti itu. Dosa-dosa mereka apa? Ialah mempertuhankan berhala. Sebagaimana yang diketahui, umat Nabi Hud itu merupakan bangsa yang perkasa dengan tubuh-tubuh yang besar.
dan otot-otot yang sangat kuat lalu melakukan kekejaman terhadap mereka yang lemah seperti itu. Sementara itu taubat adalah memohon ampun terhadap dosa yang akan datang. Nah, jika mereka kaum Nabi Hud ini meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Allah akan mencurahkan nikmatnya kepada mereka. Nikmat itu dalam bentuk apa? Curahan rezeki dari langit, terutama hujan untuk masa itu, dan sesuai dengan mata pencaharian utama mereka, yaitu bertani. Nabi Hud selalu memperingatkan mereka agar tidak membelakang, yaitu menolak apa yang dinasihatkannya, apalagi bila penolakan itu diiringi dengan perbuatan dosa, yaitu tindakan-tindakan pelanggaran hukum agama, seperti syirik dan pelanggaran nilai-nilai moral lainnya. Jadi, kaum Nabi Hud itu menuhankan berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan jangankan berbuat apa-apa, mereka harus digerakkan oleh para manusia itu sendiri seperti itu. Sebenarnya berhala itu kan tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, tapi malah mereka sembah seperti itu. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah Hud ini, yakni tujuan pendidikan ialah menumbuh kembangkan aspek jasmani dan aspek rohani dari terdidik, seperti itu. Di antara bentuk pendidikan jasmani ialah pembinaan kesehatan, khususnya gizi yang baik juga. Nah, implementasinya bagaimana? Yakni dengan cara pengetahuan tentang gizi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Selanjutnya dalam surah Al-Anfal ayat ke-60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Nah, yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu, berupa kuda-kuda yang tetap tersedia untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasinya dengan cukup, sedangkan kalian tidak akan dirugikan sama sekali. Nah, ayat ini dilatar belakangi oleh peristiwa Perang Badar, perang pertama dalam Islam, juga perang terbesar, yang dalam hal ini kaum kafir Mekah mengalami kekalahan, dan dapat dipastikan bahwa mereka akan menyerang. Baik hal itu memang benar lantaran mereka kemudian menyerang Madinah dan terjadilah perang Uhud. Nah, untuk menghadapi musuh yang sewaktu-waktu dapat menyerang itu, Allah meminta umat Islam agar selalu waspada dan siap. Nah, tujuan ketersediaan kekuatan tempur itu untuk apa? Untuk menggentarkan musuh agar berpikir 1000 kali sebelum berani menyerang. Seperti itu, bila musuh tidak berani menyerang, maka terciptalah keamanan. Jadi jelas sekali ya bahwa tujuan membangun kekuatan itu, kekuatan bersenjata, ialah untuk menggentarkan musuh.